Shalom Jemaat GB Eklesia dimanapun saudara berada. Senang dapat kembali menyapa saudara semua di hari yang baik ini. Saya percaya kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa melimpah untuk saudara semua. Welcome home untuk saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Eklesia. Kami menyambut saudara dengan sukacita. Mari daftarkan diri sebagai anggota Jemaat GBI Eklesia dengan cara scan QR online ministry GBI Eklesia. Bagi saudara yang telah menjadi anggota Jemaat GBI Eklesia, kami mengajak saudara untuk lebih lagi mengalami pertumbuhan rohani di dalam Kristus dengan cara tertanam dalam kelompok sel GBI Eklesia. Sekarang saatnya ibadah akan dimulai. Siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Selamat beribadah, selamat menikmati lawatan Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada. Saya percaya hari ini hari kemenangan, hari ini hari sukacita. Yang percaya tepuk tangan yang dahsyat. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Tidak ada yang lain Tuhan. Selain Engkau Tuhan Yesus yang layak menerima kemuliaan, pengagungan, penyembahan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kasih setiamu Kau limpahkan untuk setiap kami, setiap keluarga mengalami anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Ada pengharapan yang pasti di dalam-Mu. Ada kemenangan, ada anggur yang baru, ada sukacita melimpah untuk setiap umat-Mu yang berharap hanya kepada-Mu. Kami bersyukur dan hari ini kami nyatakan pujian kami yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, Eklesia dimanapun kau berada, sama-sama kita katakan, amin, haleluya, masuk hadiratnya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmur, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Yang percaya Tuhan itu dahsyat, nyanyikan lebih lagi saudara. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmur, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru,
hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sebab dia Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan.
kebenaran-Mu yang mengubahkan kami. Kuasa-Mu yang membaharui setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Katakan ku perlu ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, mataku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku
menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Makasih Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih Tuhan, buat perkenanan-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kebaikan-Mu melimpah. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memuji, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Gembala Bapak Pendeta Hengkiso dari GBI Eklesia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu saudara yang siap untuk belajar firman Tuhan pada hari ini? Yang siap boleh sama-sama katakan amin. Dan saya ajak kita menyambut firman Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk firman Tuhan yang luar biasa. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah topik firman Tuhan tentang integritas. Nah, kata integritas ini sering kita dengar, sering dibahas, tapi ternyata dalam kenyataannya tidak banyak yang menghidupi integritas. Bahkan kalau ditanya kepada beberapa orang, menurut kamu integritas itu apa sih? Gak banyak orang yang bisa menjawab dengan benar. Nah, kalau banyak orang yang gak bisa menjawab dengan benar, berarti mereka tidak mengerti dengan benar dan sulit untuk melakukannya. Saya mempelajari, mendalami tentang integritas dan juga menghidupinya. Dan akhirnya kami jadikan ini nilai di dalam gereja Tuhan yang kepadanya saya dipercayakan untuk mengembalakan. Dan hampir setiap tahun kami membahas tentang integritas untuk kembali mengingatkan jemaat. Tentunya dari sudut pandang yang berbeda. Dan hari ini saya ingin membagikan topik integritas dan saya berdoa biar ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita lihat kata integritas dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, diberikan sebuah definisi yang cukup panjang dan itu cukup membingungkan. Saya coba bacakan. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Dan kalau baca definisi ini kan panjang sekali. Saya coba menyederhanakannya dan memberikan contoh-contohnya supaya dengan mudah kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hidup berkeluarga, dalam bisnis, bekerja, sekolah, kuliah, bergereja, kehidupan berbangsa. Perlu sekali menghidupi yang namanya integritas. Yuk kita buka sama-sama firman Tuhan terlebih dahulu. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Perhatikan baik-baik di bagian yang terakhir dari ayat ini. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup
untuk selama-lamanya. Ternyata integritas adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Dan firman Tuhan mengatakan, jika kita melakukan kehendak Allah, gereja melakukan kehendak Allah, para pebisnis profesional melakukan kehendak Allah, mereka yang hidup berkeluarga melakukan kehendak Allah, akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Yuk kita lanjut lagi tentang integritas. Integritas itu apa sih? Integritas adalah nilai dari kehidupan manusia yang sesungguhnya. Manusia itu lahirkan dari bayi ya, keluar dari rahim ibu, nggak pakai baju, nggak punya sepatu, celana, baju. Apa yang membuat manusia itu bisa bernilai? Manusia diberikan pendidikan, diberikan baju, diberikan fasilitas oleh orang tuanya. Dan waktu manusia itu bertumbuh, orang cenderung menilai seseorang dari tingkat pendidikannya, dari keahliannya, dari rumah dia tinggalnya di mana, daerahnya apa, rumahnya sebesar apa, mungkin dari mobil yang dikendarai, mungkin dari jumlah uang yang ada di akunnya, di banknya, dan banyak hal. Semuanya sifatnya yang fisikal dari sisi materi. Tapi ternyata integritas adalah nilai dari kehidupan manusia yang sesungguhnya, yang ada di dalam saat dia melakukan kehendak Allah. Lanjut lagi, integritas adalah fondasi kehidupan. Nah, orang yang melakukan kehendak Allah, sebetulnya dia sedang membangun sebuah dasar dalam kehidupannya. Masih ingat dalam Matius 7 ayat 24-27 tentang dua macam dasar? Di dalam kehidupan hanya ada dua jenis orang bijaksana dan orang bodoh. Dua-duanya membangun kehidupan. Apa yang membedakan? Dasar di mana mereka membangun kehidupannya. Orang bijaksana membangun hidupnya di atas batu karang, yaitu Yesus. Bagaimana caranya membangun hidup di atas batu karang? Mendengar firman dan melakukannya. Klop sekali dengan ayat yang tadi. Mereka yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Akan ada hujan, akan ada badai, akan ada banjir, tetapi rumah itu tetap tegak dan tidak ada kerusakannya. Sebaliknya, orang yang bodoh, orang yang membangun hidupnya di atas pasir. Pasir menggambarkan sesuatu yang mudah berubah. Keuangan mudah berubah, musim mudah berubah, orang mudah berubah. Hari ini bilang ya, besok bilang tidak. Hanya firman Tuhan yang tidak berubah. Bagaimana caranya orang membangun rumah di atas pasir? Mereka mendengar firman tapi tidak melakukannya. Orang ini tidak membangun integritas dalam kehidupannya. Jadi kalau kita menikah, kita hidup, kita melayani, kita bekerja, dan kita membangun integritas, sebetulnya fondasinya itu sedang kuat. Begitu ada badai, hujan, banjir tetap kuat. Kita sedang hidup di masa yang tidak mudah. Ada pandemi COVID-19. Tapi dengar baik-baik, orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Yang berikutnya, integritas adalah kedalaman hidup seseorang. Kedalaman hidup seseorang. Semakin orang itu melakukan firman Tuhan, menghidupinya, dia adalah orang yang punya kedalaman dalam hidupnya. Jadi bukan Kristen yang cetek, yang ece-ece, yang gampang imannya tuh gugur, yang gampang marah, kecewa, pahit, tinggalkan Tuhan, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit kecewa, tapi kekristenannya tuh dalam. Mengapa? Karena dia membangun integritas dalam kehidupannya. Ini adalah pembukaan atau awal dari khotbah saya. Dan untuk mengerti integritas lebih lagi, dan untuk menerjemahkan ketiga hal yang tadi saya buka di awal khotbah saya ingin menyampaikan 5 hal tentang integritas. Saya akan memberikan definisi-definisi yang lebih sederhana dan disertai dengan contoh-contoh. Dan saya berharap selesai mendengar khotbah ini Bapak Ibu Saudara dengan mudah bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan. Apakah kita siap? Yang pertama, integritas adalah wasit. Coba sama-sama katakan wasit. Ya, di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang mengikuti kebaktian online, katakan wasit. Integritas adalah wasit saat kita mau melakukan apa yang ingin kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Apa yang ingin kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Jadi integritas adalah wasitnya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan sehari-hari aja harusnya bangun pagi dan berdoa. Tapi yang ingin kita lakukan apa? Tidur lagi. Harusnya bangun dan berolahraga.
supaya kita sehat. Tapi inginnya apa? Tidur lagi, males. Itu contoh yang sehari-hari sekali. Nah, saya berikan pengalaman dalam kehidupan ya. Saya itu beberapa kali terbang, naik pesawat, dan beserta saya adalah istri dan anak saya. Tanpa saya sadari, anak saya itu melihat apa yang saya lakukan. Ini waktu dia belum sekolah ya, jadi seringkali pelayanan masih bisa bawa dia. Kadang-kadang pengen libur pendek, bisa ajak dia. Dan di pesawat yang saya naiki, jadi nggak semua pesawat ini punya peraturan yang sama. Di pesawat itu ada peraturan begini, Bapak Ibu Saudara, kita akan segera mendarat. Bapak Ibu tolong kencangkan sabuk pengaman dan tidak diperkenankan menyalakan handphone, pesawat handphone sampai kita merapat di terminal. Nah, waktu pesawat itu mulai nyentuh landasan, zet begitu, refleks saya adalah saya nyalakan handphone saya. Saya pikir udah landing kok, udah aman. Terus anak saya liatin saya, ya saya bilang ya nggak apa-apa ya, mungkin dia kagum sama bapaknya. Ya kan pesan langsung masukannya, ting 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 ting, begitu kan. Terus begitu udah turun, buka sabuk pengaman kan ngantri itu menuju ke pintu. Terus dia bilang gini sama saya, Dad. Saya bilang, ya Ca, Dedi kok tadi nyalain handphone? Saya bilang, iya kan udah turun. Seharusnya gak boleh gitu Dad. Ica tadi lihat Dedi gak taat. Kenapa gak taat? Tadi ada tantenya sama omnya itu ngomong lewat yang itu pengeras suara, lewat speaker. Ngomong apa? Saya juga gak gitu nggak. Dia bilang handphone tidak boleh dinyalakan sampai kita tiba di terminal. Tadi kan baru turun tapi Dedi udah nyalain. Hal yang sangat kecil, hal yang sangat sederhana. Kita cuma harus tahan beberapa menit, mungkin 5-10 menit sampai dia jalan sampai di terminal. Harusnya tahan, tapi inginnya apa? Buru-buru lihat ada pesan masuk apa gitu, ada mainan gitu loh. Tapi sebenarnya di situ menguji integritas dalam hidup kita. Contoh lagi ya, buang sampah. Kita kalau ke tempat lain lihat negaranya bersih, orang Indo tuh gini ya. Waduh keren ya, bersih ya. Orang bule lihat kita bingung ngapain. Gitu. Kalau orang bule kan kagum gini, wow, wonderful, beautiful. Kenapa bersih? Bersih. Sementara di beberapa bagian di negara kita harus akui masih ada yang kotor. Ternyata itu harus dimulai dengan orang-orang yang punya integritas. Kan ada tuh pelang-pelangnya kan, buanglah sampah pada tempatnya. Dan walaupun gak ada pelang kan sudah ada apa ya, hal-hal nilai-nilai yang dibagikan di keluarga, di mana-mana sampah buanglah ke tempat sampah, di rumah juga diajarin. Tapi seringkali kita makan permen punya bungkusnya, duh tong sampah gak ada ya. Ada juga tong sampah, aduh jauh ya. Apa yang kita buat? Kita untel-untel tuh apa ya. Di kriwil-kriwil begitu terus dibuang, teng gitu kan. Nah hal kecil, kita pikir udahlah cuma satu doang. Lah kalau berapa ya 200 juta orang Indonesia berpikir seperti itu, jadi apa Indonesia? Jadi integritas adalah wasit antara apa yang ingin kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Haleluya. Yang kedua, integritas adalah pilihan antara membenarkan segala cara dan menggunakan cara yang benar. Integritas adalah pilihan antara membenarkan segala cara dan menggunakan cara yang benar. Contoh, di Jakarta di bioskop tertentu ada peraturan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Jadi satu saat papa saya, anak saya, istri saya sama pengasuhnya kita mau nonton. Saya terlambat, jadi mereka udah duluan makan, jadi saya makan buru-buru tapi gak dibeliin minum. Jadi saya pergi ke counter. Kita beli ke counter, saya beli minuman kemasan itu kan. Minuman kemasan, anak saya bilang, Dad cepetan kita terlambat katanya mau nonton. Begitu mau masuk ke pintu bioskop itu, dari jauh saya udah lihat. Ada peraturan tadi kan, dipelang begitu kan. Dilarang membawa makanan minuman dari luar. Pikiran saya langsung bekerja. Baru beli minuman, belum diminum. Terus kalau beli lagi di dalam,
itu juga mahal kan minuman kemasan di bioskop. Bayangin cuma gara-gara air minum kemasan. Tiba-tiba saya bisa mata saya ngelihat tasnya pengasuh anak saya. Kan ada tas tuh bawa susu, bawa segala macam gitu ya. Saya bilang saya selipin aja kan termasuk minuman bayi. Tiba-tiba di dalam itu ada apa ya, nggak sejahtera di dalam itu ya. Jadi kayak ada suara gini, aduh cuma air mineral, air kemasan, paling lebih mahal berapa ribu rupiah. Masa cuma gara-gara begitu kamu mau melanggar peraturan. Nah ini integritas mulai bekerja. Jadi daripada membenarkan segala cara, saya masukin air mineral saya ke dalam tas. Saya pilih apa? Saya titip di situ dan apa yang terjadi kan saya haus, saya mesti minum kan. Jadi saya beli lagi di dalam. Tapi paling tidak saya belajar hidup dalam integritas. Satu contoh lagi. Jadi ini awal-awal kita berangkat belajar sama-sama ke Hillsong Conference di Sydney di Australia. Jadi ada berkat, kita nabung. Seringkali saya ajak pemimpin-pemimpin giliran untuk ikut ya. Nah ada sepasang pemimpin, dia belum pernah ke Singapura. Pas pesawat saya itu, pesawat yang kita tumpangi itu mampir. Jadi saya bawa satu orang leader turun yang belum pernah ke Singapura. Nah, saya tuh cuma booking satu hotel dan di hotel itu ada dua tempat tidur, karena memang waktu kita bookingnya untuk 2 orang. Di pemikiran saya adalah begini, saya bisa tidur sama istri saya, lalu orang itu bisa tidur di sebelahnya. Atau biasanya adalah spring bednya bisa diturunin. Tapi Bapak Ibu Saudara denger nih jangan ketawain aku loh. Jadi waktu saya check in, kan semuanya udah siap koper, dia tanya, berapa orang yang mau check in? Loh kan nanyanya sederhana, tiba-tiba di hati saya gini, dek. Kan tinggal jawab aja 3 orang yang mau check in kan. Itu mau jawab susah. Saya tahu nih ada U di balik B. Ya udah saya polos saya bilang 3 orang. Loh dia bilang ini kamarnya buat 2 orang. Oh saya bilang gak apa-apa kita muat kok buat bertiga gitu. Dia gak tahu kita orang Indonesia kan. Oh dia bilang gak bisa. Bapak Ibu kalau mau untuk 3 orang Bapak Ibu harus sewa extra bed lagi. Dikasih tahu harganya. Di hati saya kan sayang banget ya kan nyewa extra bed. Bayangin tuh nyewa extra bed sayang. Oh dia bilang gini, saya punya solusi lagi. Nah di hati saya bilang gini, nah ini baru benar nih resepsionisnya. Dia bilang gini, Bapak sewa 1 kamar lagi katanya. Kita kasih harga yang oke lah katanya. Tuh orang extra bed aja kita rasanya mau bayar kok sayang. Ini disuruh sewa 1 kamar lagi. Akhirnya singkat kata ya saya harus mengambil keputusan hidup dalam integritas. Saya sewa 1 kamar lagi. Nah Bapak Ibu Saudara itu kan misalnya ya saya bisa akalin aja. Jadi kalau mau check in gak usah 3-3-nya datang. Datang aja 1 orang, ditanya berapa orang yang mau check in. Bilang aja 2 orang, paling 3. Nanti udah dapat kunci kamar, baru kita panggil yang 2 orang lagi. Cuit gitu terus datang. Tapi mau ngapain? Orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi pilihan antara membenarkan segala cara dan menggunakan cara yang benar. Yang ketiga, integritas adalah jujur. Ayo jujur susah atau enggak? Saya kasih 2 contoh untuk menolong Bapak Ibu Saudara ya. Satu saat ada seorang pengusaha bilang mau ketemu saya. Saya bilang ada apa enggak? Pokoknya mau ketemu. Ya udah saya kasih waktu. Terus dia bawa brosur. Dia bilang Pak saya ingin memberikan kepada Bapak berkat home theater. Oh saya bilang terima kasih. Nah ini ada 2 nih Pak. Ini yang powernya gede. Bagus banget Pak. Nah ini yang biasa nih. Powernya kecil ya kurang lebih bagus dari inilah dia bilang. Nah ini harganya sekian. Ini harganya sekian. Dia tanya begini, Bapak mau yang mana? Di hati saya. Kalau nanti saya pilih yang kecil, di hati saya juga kan dia tanya mau yang mana. Ya namanya dikasih, disuruh milih kan pengen yang bagus dong. Terus kalau saya nanti milih yang biasa, sayanya juga nggak happy. Karena dia bilang yang mahal lebih bagus. Terus dia pikir gua nih pendeta, ditawarin yang bagus sama enggak, ngeremehin gua nih, pilih yang murah. Kalau saya pilih yang bagus, yang mahal dia bilang nih pendeta nggak tahu diri juga nih, dikasih milihnya yang mahal, bingung kan? Tapi integritas itu kan jujur ya. Udah saya bilang ini, saya pilih ini deh, yang bagus, yang mahal, agak nggak enak juga. Tapi di hati saya plong, loh jujur kan? Jadi kesimpulannya apa? Jujur tuh enak, jujur tuh integritas. Saya cerita satu lagi ya.
Jadi waktu kita mau menikah nih, pokoknya benar-benar tuh kita nggak punya dana. Ketemu papa saya juga bilang ya udahlah, yang di firman Tuhan kan Tuhan memberkati mereka dan Tuhan suruh beranak cucu. Yang penting pemberkatannya, katanya gitu. Jadi udah saya cuma ngeset pemberkatan doang. Nah kita dapat hadiah honeymoon keliling Eropa. Dapat pokoknya fasilitasnya semua nomor 1 deh. Sampai di satu hotel, ini baru menikah bener-bener honeymoon. Itu di kota Florence lagi spring bulan April. Udaranya sejuk-sejuk gitu, terus pengantin baru. Jendela kebuka di atas bukit, kelihatan pemandangan kota Florence. Lagi santai-santai berdua gitu kan ya. Istri saya tanya, ini bicara kejujuran ya. Sayang, kalau aku mati, kamu kawin lagi enggak? Terus saya liatin dia ya. Orang baru juga kawin, baru juga 2 hari. Masa udah tanya mati? Udah saya bilang jangan ngomong gitu-gitu, orang lagi honeymoon ngomong mati-mati. Enggak, aku tanya kalau aku mati kamu kawin lagi enggak? Saya udah mulai curigation nih ya. Terus saya bilang dia mau jawaban benar atau jawaban bohong. Beneran dong. Duh, saya nimbang-nimbang ya. Gimana ya? Ya udahlah jujur lah, orang dia juga udah milih saya jadi suami. Saya bilang gini, benar ya kamu, saya jawab jujur ya. Iya, kawin lagi. Terus dia diam ngeliatin saya. Habis dia ngeliatin saya, dia balik badan, tidur. Saya besok pagi, saya gak disapa. Jadi kebenarannya begini, jujur ada enaknya, ada enggaknya. Tapi paling tidak saya memilih untuk jujur. Jujur adalah integritas. Yang keempat, apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu hari ini? Integritas tuh gini. Integritas adalah hati, mulut, tindakan sama. Saya ulangi ya. Integritas itu hati, mulut, tindakan sama. Seringkali gini. Orang di mulut beda, di hati beda, tindakan beda. Siapa? Saya dukung, semangat. Begitu harinya kagak muncul. Oh tenang Pak, saya gak ada apa-apa lah. Begitu orangnya pergi bilang gini, kurang ngajar tuh orang. Gitu, jadi mulut, hati, tindakan gak sama. Pakai contoh aja ya biar gak ada yang tersinggung. Jadi ada karyawan nih di perusahaan kontraktor. Dia ya kurang happy lah kerja di sana. Udah kerja lama kok begini ya. Ya fasilitas gak sesuai. Lalu ya dia ingin lebih maju lah. Dia udah nguasai juga banyak ilmu. Dia kepikiran pengen buka sendiri deh. Kan pengen maju, pengen besar gitu. Akhirnya dia bilang sama bosnya, bos saya mau berhenti bos. Bosnya kaget, kenapa mau berhenti? Udah lah bos, kasih kesempatan yang muda-muda aja. Kamu ada sesuatu enggak? Ada masalah enggak? Enggak. Padahal ada enggak? Ada. Dia enggak puas. Karena dia pengen lebih maju lagi. Enggak ya udah umur lah. Kasih kesempatan yang muda-muda aja. Saya juga udah lama kerja di sini. Aduh bisa dipertahankan lagi enggak? Kata bosnya. Udah jangan deh, udah cukup katanya. Jadi gini, bosnya tanya ada masalah enggak? Dia enggak ngomong. Ditanya lagi ada rencana apa lagi enggak? Enggak ngomong juga. Enggak ada apa-apa. Kasih kesempatan aja yang muda-muda. Bosnya bilang gini, oke deh. Kamu tuh karyawan yang terbaik lah. Salah satu karyawan yang terbaik. Sebelum kamu pergi, kamu tolonglah bantu saya sekali lagi. Ya, bantu saya ya. Dia jawab gini, iya. Tapi di hati dia bilang gini, aduh orang udah mau berhenti dikasih tugas lagi. Tuh, mulut sama hati gak sama. Oke deh katanya. Nih, kamu tolong bangunin saya satu rumah terakhir. Kan perusahaan kontraktor. Ya udahlah, dia terima. Di hati dia daripada mendingan saya ngomong iya daripada ngomong enggak, ntar gak dapat pesangon lah segala macam. Udahlah dia gambar ya, udah setengah hati ya. Udah mau keluar, suruh bangun rumah. Biasa gambar terbaik sekarang gambarnya udah biasa aja deh, asal jadi rumah. Nyari marmer, nyari kayu. Yang ada kualitas 2 Pak, udah gak apa-apa kualitas berapa aja yang penting tuh rumah jadi. Ya udah gambar seenaknya, cari bahan seenaknya, kerjanya udah gak sepenuh hati jadi tuh rumah. Dia bilang udah deh nih hari terakhir ketemu bos deh. Saya mau bangun perusahaan sendiri. Saya bisa jadi besar. Ketemu bosnya. Terus bos nih udah selesai ya rumahnya beres ya bos. Gak ada apa-apa ya. Aduh dia bilang kamu memang luar biasa. Dari awal sampai akhir tetap karyawan yang terbaik. Saya tuh waktu kamu mau keluar saya sedih banget katanya. Saya tuh gimana ya berterima kasih sama kamu. Saya pikir-pikir karena proyeknya kita, karena kantor kita kontraktor. Bangun rumah ya saya kasih kamu aja rumah. Nah. Ini dia nih rumah. Di hari terakhir kamu kerja. Ini hasil karya kamu yang harus kamu nikmati sendiri. Ini kuncinya. Begitu bos saya bilang ini buat kamu ini kuncinya. Dia bilang hah?
Dia bilang, tahu buat saya apa? Saya kerjaan yang terbaik, saya cari ban-ban yang terbaik, saya gambar yang terbaik. Sudah telat om. Makanya lihat, integritas itu dasar kehidupan. Integritas itu fondasi kehidupan kita. Hidup kita sekarang karena integritas yang kita hidupi selama ini. Tapi gak terlambat. Kalau kita mau lihat masa depan yang penuh harapan, mulai hidup dengan integritas. Dan yang terakhir, yang kelima, integritas sederhana. Di mana-mana tetap sama. Emas ditaruh di lemari emas. Dibuang ke kloset emas. Dikirim ke Surabaya emas. Dikirim ke Malaysia emas, ya kan? Bapak Ibu Saudara udah pernah dengar cerita tentang klub 99 belum? Saya cerita ya. Jadi ada raja yang sangat berhasil sekali. Hidupnya kurang happy. Terus ada ajudannya juga yang suka nemenin dia kan. Dia bilang, ajudan saya ini gak happy nih hidupnya. Kenapa Baginda? Ya gak tahu kenapa ya, saya punya segalanya, bisa beli apa aja. Kamu coba lihat tuh. Pelayan yang bersihin kamar saya tuh, yang suka bersih-bersih istana nih. Dia kan gak sekaya saya, jabatannya gak setinggi saya. Lihat tuh ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi katanya. Lagi beresin spray tempat tidur raja, nyanyi. Kerja buat Tuhan selalu manis. Terus waktu si ajudannya dengar gitu dia bilang ini, Baginda Raja, manusia mah begitu. Nanti kalau keadaan berubah dia ikut berubah. Yang benar. Nanti dia juga kalau kaya bisa berubah dia. Masa sih? Gimana caranya gini? Baginda udah pernah dengar tentang klub 99 belum? Belum. Baginda berani keluar uang supaya nanti bisa membuktikan pernyataan saya bahwa orang itu kadang-kadang dalam hidup bisa berubah-ubah katanya. Oh ya, boleh. Baginda siapkan emas balok 99 batang, kasih buat orang itu. Loh, kenapa gak 100? Tenang aja katanya. Jadi benar, pelayan itu, si hamba tadi waktu bangun tidur besok pagi, buka pintu di depannya dijajarin emas balok itu dari si raja, tapi gak ditulis dari raja. Dia bilang, berkat untuk kamu, halal katanya. Wah, dia udah mau kerja langsung panggil istri anak, ayo cepetan, ini ada berkat emas nih halal. Dihitung, 1, 2, 3, 4, dijajarin 99. Dihitung lagi pakai bahasa Inggris, 1, 2, 3, 4, 99. Pakai bahasa Mandarin, il sanse uliuci, tetap 99. Mulai mikir kan, yang tadinya happy-happy nyanyi sudah mulai berubah. Jalan ke istana, diperhatiin tuh, ajudan bilang sama raja perhatiin tuh. Masih nyanyi gak? Masih nyanyi. Akhirnya diperhatiin hari kedua, hari ketiga mulai murung, mulai sedih. Yang tadinya nyanyi gak nyanyi. Dipanggil sama raja. Kenapa kamu sekarang seperti ini? Biasa jam 5 juga udah pulang, sekarang lembur sampai jam 9 malam. Begini Baginda diceritain. Saya bangun tidur keluar rumah ada emas. Emas itu 99, kita ada hitung berkali-kali. Loh kan tadinya gak punya emas, sekarang punya emas 99, bagus dong. Enggak. Kayaknya saya pikir itu 100 deh. Ya udahlah cuma kurang 1. Tapi dipajang tuh gak enak. 10, 9. Jingjet teh apa ya. Gak rata gitu kan. Ya udahlah. Nah terus kenapa kamu gak pulang-pulang? Enggak ya saya jadi nambah lah kan dapat tambahan lembur. Supaya nanti nabung bisa beli emas 1 lagi. Bapak Ibu Saudara apa yang kita bisa belajar. Dulu gak punya emas. Happy-happy, ketawa-ketawa, enjoy life. Pulang jam 5 sore, main sama keluarga. Sekarang dikasih emas yang namanya hadiah, bukan beli sendiri, hidupnya berubah. Murung, kerja, lembur. Integritas adalah di mana-mana tetap sama. Saya sama istri sering evaluasi ya. Jadi saya tuh sebagai suami gimana, sebagai ayah gimana, seringkali informal. Terus waktu saya tanya, sayang, menurut kamu tuh aku gimana sebagai suami? Kan misalnya anniversary, year end gitu kita evaluasi. Dia bilang kamu kalau sama orang lain suka beda ya. Sama aku suka beda. Loh bedanya apa? Nih dia bilang ya. Kalau kamu nih ngangkat telepon dari orang lain gini. Halo, ya apa kabar? Shalom. Oke, iya hati-hati ya. Tuhan berkati ya. Loh
Bagus dong, saya bilang itu gembala yang baik memang harus ramah, senyum. Iya kamu telepon tuh bisa ketawa senyum-senyum. Bagus dong saya bilang, nah gini, kalau aku yang nelfon ya, kamu jawabnya begini. Halo, ya, Loh kan aku kadang lagi meeting, lagi ketemu orang. Iya tapi kadang aku belum selesai pun dimatiin. Jadi, halo, ya gini-gini, plok gitu udah nyambung. Kan gak enak endingnya. Oh jadi maunya kamu gimana, aku harus perbaiki gimana. Ya sama aja. Kan integritas di mana-mana tetap sama, di kantor sama, di gereja sama, di rumah sama. Oh sama ya? Ya jadi sama aja ke orang lain sama aku sama. Ya aku berubah, kan harus punya integritas. Jadi jangan sampai di gereja beda, di di kantor beda, di rumah beda. Nah gitu. Jadi sekarang kalau istri saya telepon, I love you. Tutup, enggak kamu tutup dulu. Tutup, kamu tutup dulu. Dia tutup, klik, baru saya klik. Problem solve. Jadi man of integrity. Udah ya? Dan kita udah belajar integritas, sekarang masalahnya adalah bagaimana kita menghidupinya. Selamat menghidupi dan selamat menjadi orang yang berintegritas. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mendengar firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk menghidupi firman Tuhan. Karena kami tahu orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Biar semua jemaat yang mengikuti kebaktian online ini menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam integritas. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Juan Mogi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pastor Juan Mogi lebih dahsyat lagi. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer persembahan saudara. Silakan scan QR persembahan yang tertera di layar televisi atau gadget saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu yang membawa persembahan persepuluhan. Kiranya Engkau memberkati umat-Mu. Engkau menggenapi Malaikat 3 ayat 10, 11, dan 12. Kiranya Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berlimpah-limpah. Engkau menghardik belalang pelahap dari kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk umat-Mu yang membawa persembahan. Baik itu persembahan syukur, persembahan diakonia, persembahan misi, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas umat-Mu. Apa yang mereka tabur akan mereka tuai dengan sukacita. Kami siap untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selagi saudara memberikan persembahan, kita saksikan Ecclesia Flash News berikut ini. Hujan deras yang terjadi di wilayah Jakarta beberapa hari lalu mengakibatkan sebagian wilayah Cengkareng, Jakarta Barat terendam. Beberapa jemaat GB Ecclesia yang terkena dampak banjir mengalami kerugian karena tidak bisa beraktivitas untuk mencari nafkah. Nah, pada kesempatan saat ini PNE kembali menggalang dana untuk menyiapkan paket sembako dan juga yang lain-lain untuk saudara-saudara kita yang kena korban banjir saat ini, yaitu untuk di daerah lingkungan gereja dan juga di daerah Kerawang maupun di daerah tempat-tempat yang terkena dan dilanda banjir. Hari ini pelayan misi Ecclesia mengadakan pembagian sembako kepada janda-janda dan ibu-ibu diakonia pada tanggal 25 Februari 2021. Semangat! Biarlah kita sama-sama mendukung saudara-saudara yang terkena imbas ini, sehingga mereka dapat merasakan berkat kasih Tuhan, dan mereka juga boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa tetap dalam keadaan pandemi seperti begini, Tuhan tetap setia, Tuhan tetap menolong buat kita semua.
serta berbagi kasih kepada jemaat diakonia, satpam, serta staf kebersihan GB Eklesia sebagai wujud kepedulian dan mengingatkan bahwa di balik semua musibah masih ada Tuhan yang menolong dan memberi harapan. Terima kasih buat Eklesia yang sudah membagi berkat sembako. Ya, terima kasih banyak untuk tim misi. Terima kasih banyak untuk Pak Hengkiso, GB Eklesia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk bantuan dan doanya, supportnya kepada jemaat Eklesia di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah WBI hari Rabu tanggal 3 Maret akan dibawakan oleh Pastor Lim Lisda. Ibadah ini diadakan melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. Bidang Doa mengadakan live Instagram setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis mulai jam 3 sore. Bila Anda yang ingin dikuatkan dan mempunyai permohonan doa, dapat chat secara live di Instagram GBI Eklesia. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Morning Pray and Worship setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Pray and Fasting setiap hari Jumat pukul 11.30 melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. GBI Eklesia akan mengadakan doa impartasi yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2021 pukul 19.30 melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. Acara ini diwajibkan bagi para pengerja, pengurus, aktivis, dan relawan. Hai adik-adik Eko Kids, jumpa lagi di ibadah doa pengurapan anak pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 pukul 10 pagi dengan link Zoom sebagai berikut. Nanti akan ada Pastor Moratua yang akan bawa sharing. Juga adik-adik akan didoakan oleh Pastor Hengkiso atau Pastor Silvaniso. Salam Eko Kids, God bless. Shalom, semua keluarga-keluarga Eklesia dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Senang sekali kami bisa bertemu dengan kita semua. Saat ini kami ingin berbagi pengalaman kami ketika kami mengikuti acara Startup Family yang diadakan beberapa saat yang lalu, di mana kami melihat dan memandang acara ini sangat baik sekali. Karena sebelum masuk ke diskusi tim kecil yang terdiri dari 4 keluarga termasuk kami, ya, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya yang secara khusus melayani di bidang keluarga. Oleh karena itu kami sangat bersyukur sekali, apalagi di saat pandemi yang berkepanjangan ini, di mana banyak keluarga-keluarga yang terimbas oleh keadaan ini, khususnya di bidang ekonomi. Kami bisa sharing pengalaman-pengalaman kami masing-masing, saling meneguhkan melalui kesaksian-kesaksian yang heran, di mana Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi setiap keluarga. Untuk itu saudara-saudara, kami mengajak semua keluarga Eklesia untuk dapat bergabung pada acara Startup Family yang sedang dan akan diadakan kembali, agar kita semua mendapatkan hal-hal yang baik, akan meneguhkan dan memberkati keluarga kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, berikut kesaksian keluarga kami untuk mengikuti startup online yang telah kami ikuti bersama. Kami di sini ingin memberikan kesaksian setelah kami mengikuti startup. Banyak pelajaran yang telah kami dapat dan bisa kami terapkan dalam keluarga kami.
Kami berharap keluarga kami menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya setelah mengikuti startup ini. Startup ini sangat bagus sekali untuk diikuti, apalagi untuk keluarga-keluarga muda seperti kami ini. Dan baik juga untuk kita bisa mempraktekkan di dalam keluarga dan juga untuk anak-anak kami. Sekian kesaksian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Eklesia Flash News minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, ibadah kita sudah selesai. Oleh karenanya saya mengundang kepada seluruh jemaat yang ada di rumah untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca visi gereja kita dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang yang percaya yang seperti Kristus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan berdoa buat keluarga kita masing-masing. Sekarang saudara-saudara, arahkan hatimu untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan membuka tingkap di langit dan mencurahkan berkat-Nya. Tuhan memberkati keluargamu, seisi rumahmu percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka akan bertumbuh menjadi seperti Kristus. Tuhan memberkati mata pencaharianmu, engkau akan naik dan tidak menjadi turun, menjadi kepala dan bukan ekor, jikalau engkau merenungkan firman-Nya dan melakukannya dengan setia. Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati studi atau studi anak-anakmu. Turunlah kiranya segenap rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta bimbingan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, saudara. Serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapakku, melayani Engkau, mengasihi gerejaku. Setiap keluargaku menjadi seperti